Halo semua, perkenalkan nama saya Neres Mumi, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna, use case, dan activity diagram. Dengan pokok pembahasan yang pertama, memahami apa itu use case, yang kedua use case diagram, dan yang ketiga activity diagram. Termasuk pada pembahasan yang pertama, yaitu memahami apa itu use case. Pengertian use case. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam mengembangkan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor/interaktor dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Perilaku sistem adalah bagaimana sistem bereaksi dan bereaksi. Perilaku ini merupakan aktivitas sistem yang bisa dilihat dari luar dan bisa diuji. Perilaku sistem ini dicatur di dalam use case. Use case sendiri mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta hubungan antara sistem dengan lingkungannya. Deskripsi dari sekumpulan aksi sekuensial yang ditampilkan sistem yang menghasilkan yang tampak dari nilai aktor khusus. Use case digunakan untuk menyusun behavioral things dalam sebuah model. Use case direalisasikan dengan sebuah collaboration. Secara gambar sebuah use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis penuh, biasanya termaksud hanya namanya saja. Berikut manfaat use case. Use case digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expert. Kemudian memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement atau kebutuhan sistem. Kemudian digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan sistem. Kemudian interface yang harus dimiliki sistem dan digunakan untuk verifikasi. Karakteristik use case yaitu: pertama, use case adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termaksud pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Kemudian use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain. Use case harus menyediakan nilai minimal pada satu aktor. Use case juga bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan. Kemudian use case class memiliki objek use case yang dibuat skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal. Kemudian komponen use case. Use case memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama aktor. Aktor menggambarkan seorang yang berinteraksi dengan sistem, di mana hanya bisa meninputkan informasi dan menerima informasi dari sistem dan tidak memegang kendali pada use case. Dan biasa aktor digambarkan dengan stickman. Kemudian yang kedua use case. Use case adalah gambaran fungsional sistem yang akan dibuat agar pengguna lebih mengerti penggunaan sistem. Kemudian relasi dalam use case. Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram. Yang pertama, association, yaitu menghubungkan link antar elemen. Yang kedua, generalization, yaitu sebuah elemen yang menjadi spesialisasi dari elemen yang lain. Yang ketiga, dependency, yaitu sebuah elemen yang bergantung beberapa cara kepada elemen lainnya. Dan yang keempat, aggregation, yaitu bentuk association yang dimana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Kemudian berikut use case diagram. Use case diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan fungsionalitas yang dimiliki oleh sistem beserta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Berikut gambar use case diagram untuk aplikasi yang akan dibangun. Kemudian berikut ini merupakan keterangan use case diagram pada gambar tersebut. Yang pertama, definisi aktor. Aktor yang dimaksud pada sistem adalah user, yaitu pengguna yang menggunakan aplikasi pengukur luas daun berbasis web. Yang kedua, definisi use case.
Definisi use case mendeskripsikan setiap use case yang terdapat pada use case diagram. Bisa dilihat pada gambar tabel yang tersedia. Yang ketiga, use case skenario. Use case skenario merupakan deskripsi urutan langkah-langkah dalam proses aplikasi pengukuran luas daun, baik yang dilakukan oleh aktor terhadap aplikasi maupun terhadap sistem. Berikut ini merupakan use case skenario dari aplikasi yang akan dibangun. Yang pertama, nama use case beranda. Deskripsinya merupakan halaman default pada sistem aplikasi berbasis web seperti pada gambar tabel use case skenario beranda. Kemudian nama use case tentang. Deskripsinya merupakan halaman yang menampilkan tentang sistem aplikasi yang akan dibuat atau user. Bisa dilihat seperti pada gambar tabel use case skenario tentang. Kemudian nama use case manfaat. Deskripsinya merupakan halaman yang berisi tujuan dan manfaat dari pembuatan sistem yang akan dibuat aktor user. Kemudian gambar tabel use case skenario manfaat. Kemudian nama use case aplikasi. Deskripsinya merupakan halaman utama yang berisi aplikasi pengukur luas daun dengan metode Monte Carlo. Pada halaman ini terdapat form masukkan bilangan n, masukkan gambar, dan tombol proses. Jika user akan menggunakan aplikasi tersebut, user harus mengisi form yang tersedia, kemudian klik tombol proses untuk menjalankan aplikasi tersebut. Di bawah ini adalah reaksi sistem saat user menggunakan aplikasi. Bisa dilihat pada gambar tabel use case skenario aplikasi yang tersedia. Activity diagram merupakan diagram yang memodelkan aliran kerja dari urutan aktivitas suatu proses yang mengacu pada user diagram. Activity diagram terdapat pada aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, activity diagram tampil informasi halaman beranda. Berdasarkan gambar di atas, mula-mula sistem akan menampilkan halaman beranda setelah sistem dijalankan. Kemudian, untuk mengetahui menu apa saja yang terdapat di dalam halaman beranda tersebut, user dapat memilih beberapa menu diantaranya, yaitu beranda, tentang, manfaat, dan aplikasi. Yang kedua, aktivitas diagram tampil informasi halaman tentang. Berdasarkan gambar di samping, jika user memiliki menu tentang, maka user akan masuk pada halaman tentang, di mana halaman tentang ini berisi sekilas penjelasan sistem yang dibuat untuk mengukur luas daun. Yang ketiga, activity diagram tampil informasi halaman manfaat. Berdasarkan gambar yang tersedia, jika user memilih menu manfaat, maka user akan masuk pada halaman manfaat, di mana halaman ini berisi tentang tujuan dan manfaat tentang sistem tersebut. Dan yang keempat, activity diagram halaman aplikasi. Activity diagram yang terakhir ini merupakan activity diagram sistem utama karena bagian dari semua sistem yang lain. Bagian sistem ini digunakan sebagai aplikasi-aplikasi untuk mengukur luas daun. Berikut activity diagram aplikasi pengukur luas daun berbasis website. Dari gambar samping, jika user memilih menu aplikasi, maka user akan masuk pada halaman aplikasi, di mana halaman ini aplikasi pengukur luas daun. Cara mengukurnya yaitu user memasukkan bilangan acak dan memasukkan gambar yang akan jadi luasnya pada form yang terdapat di halaman aplikasi. Kemudian setelah itu, klik tombol proses, maka sistem akan memproses dan menampilkan hasil pengukuran gambar tersebut. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.